Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Famirza dengan NIM B1A1240007. Di sini saya akan membuat tugas video yang bertema pedagang ST dan Gus Miftah yang sempat viral beberapa hari yang lalu. Di sini saya akan memberikan kritik yang lebih mendalam mengenai situasi dalam video viral yang melibatkan penjual ST yang disebut goblok dan Gus Miftah. Berikut adalah yang pertama, yaitu polemik dalam video dan reaksi publik. Dalam video yang viral tersebut terlihat seseorang menyampaikan kritik kepada pedagang ST dengan menggunakan kata goblok, yaitu Gus Miftah sebagai tokoh publik yang kemudian turut menanggapi polemik ini, mencoba merespon situasi dengan memberikan klarifikasi dan perspektifnya. Namun polemik ini sudah terlanjur menciptakan perdebatan tajam di media sosial maupun masyarakat lainnya yang melihat video tersebut. Dan apakah yang membuat video itu begitu viral? Yang pertama, mungkin ada kata-kata yang tidak pantas, yaitu kata-kata goblok, dan memiliki konotasi negatif yang kuat di masyarakat kita. Istilah ini kasar, merendahkan, dan sangat berpotensi menyakiti perasaan seseorang tersebut, yaitu penjual ST. Yang kedua, mungkin target kritik dalam video tersebut menyoroti pedagang kecil, yaitu penjual ST yang sebenarnya hanya menjalankan usahanya untuk berjualan dan untuk mencari nafkah. Kritik yang ditujukan kepada mereka terasa seperti memukul yang lemah. Yang ketiga, ada mungkin dari reaksi warganet. Banyak netizen menilai situasi ini sebagai contoh ketidakadilan, komunikasi, dan kurangnya empati dari pihak yang memberikan kritik. Dan selanjutnya yaitu terdapat poin-poin tersebut memicu protes publik yang cukup keras karena nilai-nilai budaya kita cenderung menjunjung tinggi kesopanan dalam berbicara dan menghargai seseorang yang sedang berusaha. Yaitu mungkin terlihat menggunakan kata goblok dalam menyampaikan kritik, mencerminkan kurangnya empati dan pengabaian etika komunikasi. Dan berikut mungkin ada poin terpentingnya, yaitu komunikasi yang tidak membangun, merendahkan martabat orang lain, dan tidak efektif dalam menyampaikan pesan. Dan yang ketiga, mungkin ketidakadilan dalam menilai situasi. Penjual ST dalam video tersebut adalah representasi dari masyarakat kecil yang tengah berjuang dalam dunia usaha. Kritik yang tidak proporsional kepada individu seperti ini memperlihatkan ketimpangan dalam cara kita menilai seseorang. Mereka yang berjuang, seorang pedagang kecil, seringkali berada dalam posisi yang rentan, baik secara ekonomi maupun sosial. Kritik yang merendahkan justru menambahkan beban psikologis bagi mereka. Namun ketimpangan relasi kuasa, dalam situasi itu ada ketimpangan antara pihak yang memberikan kritik yang mungkin memiliki kedudukan lebih tinggi, baik secara sosial atau ekonomi, dan pihak yang dikritik pedagang kecil. Semacam ini lebih terasa menindas daripada membantu. Yang keempat, mungkin tanggung jawab tokoh publik tersebut sebagai seorang tokoh agama atau publik figur, yaitu Gus Miftah, memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Meskipun dalam klarifikasinya Gus Miftah mencoba meluruskan keadaan,
Polemik ini seharusnya menjadi refleksi tentang tanggung jawab tokoh publik merespon isu yang sensitif. Selanjutnya, namun memberikan contoh komunikasi yang baik. Tidak tokoh publik harus berhati-hati dalam memilih kata atau penyampaian atau tindakan yang dilakukan dia. Masyarakat melihat mereka sebagai panutan, sehingga setiap perkataan atau tindakan bisa mengaruhi opini publik. Minimalisir polarisasi. Situasi ini mungkin dapat memicu perdebatan di masyarakat antara yang membela Gus Miftah, yang membela pedagang es teh. Tokoh publik harusnya menjadi jembatan untuk menyelesaikan konflik, bukan memicu perpecahan. Dan selanjutnya mungkin tentang empati dalam berkomunikasi. Komunikasi yang selalu berlandaskan empati sebelum mengkritik seseorang. Kita harus memahami konteks kehidupan mereka. Pedagang es teh misalnya bekerja keras untuk mencari nafkah dalam situasi ekonomi yang mungkin sulit, atau harusnya diarahkan untuk membangun atau bukan menjatuhkan. Dan kedua yaitu mungkin ada pentingnya etika dalam menyampaikan sesuatu. Kritik yang santun lebih efektif daripada kata-kata kasar. Kata-kata kasar hanya akan menciptakan luka, sedangkan kritik yang baik bisa menjadi nasihat berharga bagi seseorang. Selanjutnya mungkin untuk solusi dan rekomendasi ke depan, mungkin harus menyampaikan kritik dengan bijak, meningkatkan kesadaran empati, edukasi tentang etika komunikasi publik, peran tokoh publik dalam menjadi teladan. Tokoh agama, public figure, dan influencer harus memanfaatkan pengaruh mereka untuk mendorong perilaku positif di masyarakat luas tentunya. Mungkin kesimpulan dari video tersebut, video viral ini harus dijadikan bahan refleksi bagi kita semua dalam menyampaikan kata, penyampaian, atau kita harus memastikan bahwa bahasa yang digunakan tidak menyakiti perasaan yang bersangkutan, apalagi mereka yang berjuang untuk hidup komunikasi yang baik atau akan membawa perubahan positif, sedangkan bahasa kasar hanya akan memicu konflik dan perdebatan yang tidak produktif. Dengan lebih mengedepankan empati, etika, dan tanggung jawab, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Terima kasih.